Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Alhamdulillah, salam bahagia. Bersama kita Syekhuna Al-Ustadz Haji Agus Sukman Hakim SQ Al-Hafidh. Dan kita hari ini kita akan thalabul ilmi ke Bogor. Kita akan belajar menuntut ilmu. Kalaupun barangkali kita sudah dikatakan sudah berumur Ustadz ya, tapi thalabul ilmi masih jalan terus. Ya, seberapa pun jauhnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka mencari ilmu, maka Allah memudahkan kakinya ke surga. Amin insyaallah. Hari ini Ustadz kita akan thalabul ilmi ke Bogor. Nah, mungkin memberikan motivasi dan dorongan kepada yang lain untuk rajin thalabul ilmi. Kalaupun kita anggaplah kita ini sudah pada bukan berumur muda lagi, tapi thalabul ilmi madal haya sepanjang hidup. Nah, mohon tausiah dan arahannya Ustadz untuk kita semua. Mudah-mudahan yang lain juga bersemangat mencari ilmu. Dan ini insya Allah kita akan jadikan budaya kita dalam rangka agar thalabul ilmi menjadi budaya seperti para ulama salafus saleh dalam mencari ilmunya. Silakan Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustaz Rinaldi Syafiq. Sebetulnya yang lebih alim itu Ustaz Rinaldi ini sebetulnya. Jadi Masya Allah, tetapi di tengah kealimannya, nuntut ilmu kemana-mana, beliau masih terus mengajak kita untuk menemukan guru-guru terbaik. Dan Masya Allah, ketika kita mempersiapkan diri sebagai murid, maka kelak kita juga akan menjadi guru yang baik. Tak mungkin kita menjadi guru yang baik kalau kita tidak menjadi murid yang baik. Nah, salah satunya kita mencari guru-guru terbaik kita, para masyayikh yang saleh, yang jauh dari hasrat dunia, yang jauh dari orientasi keduniaan. Masya Allah, di tempat itu bening, di tempat itu sejuk, di tempat itu benar-benar kita menemukan hakikat ilmu. Nah, mudah-mudahan kita bisa meraihnya, dan kita juga kecipratan solehnya para ustadz-ustadz yang belajar di sekeliling masyayikh yang soleh tersebut. Sekali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, gini Ustadz, kan kalau kita mencari ilmu itu kan jaminan, bukan jaminan, artinya sebagaimana saya katakan tadi bahwa barang siapa yang melangkahkan kakinya ke dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan langkah kakinya ke surga. Nah, ini kan mungkin kalau kita yakinlah akan mendapatkan surga akhirat, insya Allah yakin. Nah, bagaimana menjadikan surga dunianya ketika mencari ilmu? Kita pengen bahwa namanya manusia kan pengennya dapat instan ya. Sementara Rasul bilang bahwa kalau kita melangkahkan mencari ilmu, maka Allah mudahkan langkah kakinya ke surga. Itu kan nanti di akhirat. Nah, motivasi yang saat ini orang zaman sekarang kan pengen instan, pengen buru-buru. Saya pengen menikmati mencari ilmu. Bagaimana caranya agar menikmati ya, bahwa mencari ilmu itu menjadi sebuah kenikmatan dan mendapatkan surga di dunia. Masya Allah. Ketika Allah menjanjikan surga di akhirat untuk kita, maka di dunia pun aromanya sudah tercium. Jadi ketika kita merasakan nikmat-nikmat, kala kita akan menjadi orang-orang yang bisa mencicipi nikmatnya surga akhirat, maka di dunia pun aroma kenikmatan surga di dunia itu sudah datang. Nah, salah satunya mungkin tentramnya kita dengan masalah ekonomi, karena para penduduk surga tidak pernah kesulitan ekonomi, ya memang sudah dicukupi segala sesuatunya. Kemudian juga dia jauh dari permusuhan dan kejahatan musuh-musuhnya, karena orang-orang di surga itu sudah dipisahkan dengan orang-orang jahat. Nah, maka di dunia pun orang-orang yang alim mungkin berdatangan musuh-musuhnya, tetapi Allah memberikan dengan ilmunya cara menghindar, menyelamatkan, terselamatkan dari kelicikan musuh-musuhnya. Nah, yang paling bahagia itu adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia, dia tahu cara bagaimana mencari kenyamanan yang ternyaman, keselamatan yang terselamat, kemudian kebahagiaan paling bahagia. Nah, itulah jadi berkah dari ilmu, dia tahu untuk menemukannya. Maka di dunia tidak kesulitan dia menghadapi perkara-perkara dan berat-beratnya. Surga dunia sudah didapat, dan memang kecenderungan orang-orang yang berorientasi surga di akhirat, dia juga ingin mendapatkan, dia terlatih untuk mencicipi surga di dunia. Karena orang-orang yang tentram, orang-orang yang tidak gelisah dengan hartanya, orang-orang yang tidak gelisah dengan kehidupannya adalah orang
menciptakan surga kecil di dunia. Nah, maka kemudian jangan heran dia sudah, jadi dunia ini memang laboratorium mini. Apakah jadi laboratorium surga atau laboratorium akhirat? Laboratorium neraka gitu ya. Nah, orang-orang yang stres, orang-orang yang penuh amarah, orang-orang yang penuh dengan kebencian, kedengkian adalah orang yang sedang melatih diri seperti di neraka. Maka dunianya neraka kecil, nanti akhiratnya neraka besar. Dan orang-orang yang menuntut ilmu, dia tahu cara menciptakan dunianya nyaman. Maka kemudian dunianya terasa seolah-olah seperti di surga, karena dia sedang menciptakan laboratorium mini surganya di dunia. Nah, maka kemudian jangan heran dia sudah terlatih dengan kehidupan surgawi di dunia. Maka kemudian akhiratnya silahkan masuk surga karena sudah terlatih. Wallahu a'lam. Jadi memang dalam bahasa kuantum itu mendidikan bahwa belajar itu keluar dari zona nyaman. Artinya sebetulnya kalau orang belajar itu kan berarti dia keluar dari salah tidak nyaman. Makanya mungkin ada quote dari saya bahwa kalau belajar itu adalah keluar dari zona nyaman, maka tugas kita adalah bagaimana melebarkan zona nyaman itu, ya. Jangan sampai keluar dari zona nyaman. Kita ingin bahwa ketika kita belajar, kita melebarkan zona nyaman, sehingga ada dalam thalabul ilmi ini ada zona nyaman yang kita dapatkan. Dan insya Allah ketika kita nyaman, apapun yang dapat yang informasi di luar, itu akan mudah kita dapatkan untuk masuk dalam hati kita. Tapi itu barangkali, terima kasih Ustaz Agus, dan menjadi bermanfaat untuk yang lain. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.